Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabar kalian? Semoga hari-hari kalian membahagiakan ya. Senantiasa sehat, penuh semangat dalam belajar. Anak-anakku, hari ini saya akan menyampaikan materi tentang surat dinas yang merupakan materi pelajaran bahasa Indonesia kelas 7 semester genap. Selanjutnya, kompetensi dasarnya adalah 3.13 mengidentifikasi informasi, kabar, keperluan, permintaan, dan atau permohonan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. 3.14 menelaah unsur-unsur dan kebahasaan dari surat pribadi dan surat dinas yang dibaca dan didengar. Nah, selanjutnya, sebenarnya apa yang merupakan pengertian dari surat dinas itu? Ya, surat dinas merupakan suatu surat resmi yang dibuat oleh sebuah instansi atau lembaga dengan tujuan untuk keperluan dinas. Nah, selanjutnya dalam surat menyurat, khususnya surat dinas, itu ada hal-hal yang harus dipenuhi atau syarat penulisan surat dinas. Syarat yang pertama diantaranya adalah format dari surat harus teratur sesuai dengan format surat dinas. Yang kedua, isi dari surat tidak terlalu panjang, harus langsung pada inti yang ingin disampaikan. Yang ketiga, bahasa yang digunakan harus menggunakan bahasa resmi, sopan, dan mudah untuk dipahami oleh pembaca. Dari 3 hal tersebut, bahwa surat dinas harus menggambarkan citra dari instansi atau lembaga yang membuatnya. Selanjutnya akan saya sampaikan fungsi surat dinas. Surat di sini maksudnya sebagai pedoman pekerjaan, seperti surat instruksi, surat pemberitahuan, ataupun surat pengambilan keputusan. Yang kedua, surat dinas berfungsi sebagai alat pengikat, karena surat ini dapat dijadikan arsip bagi instansi. Yang ketiga, sebagai bukti perkembangan suatu instansi atau lembaga. Sedangkan yang keempat, sebagai alat bukti bila surat itu merupakan surat perjanjian. Nah, selanjutnya struktur surat dinas. Struktur di sini maksudnya hal yang harus dipenuhi dalam surat dinas. Yang pertama adalah kepala surat, yang kedua tanggal surat, yang ketiga nomor, yang keempat lampiran, yang kelima perihal, yang keenam alamat, yang ketujuh salam pembuka, yang kedelapan isi surat, yang nomor 9 salam penutup, yang nomor 10 nama pengirim. Sementara yang ke-11 adalah tembusan bila ini diperlukan. Nah, selanjutnya, apakah ciri umum surat dinas itu? Ya, dalam surat dinas itu terdapat kop surat dari lembaga atau perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Dan kop surat ini berfungsi sebagai identitas dari perusahaan atau lembaga atau instansi yang membuat. Biasanya kop surat berisi logo,
nama perusahaan, alamat, nomor telepon, dan kontak instansi yang dapat dihubungi. Dan bila masih bingung mengenai skop surat, kalian bisa melihat contoh surat-surat yang dikirim oleh sekolah ya. Selanjutnya dalam surat dinas itu terdapat nomor surat. Nomor surat adalah urutan nomor dari surat yang telah dikeluarkan oleh suatu instansi terkait yang biasanya berisi kode surat. Fungsi dari nomor surat adalah untuk menandai dan memudahkan mengetahui banyaknya surat yang telah dikeluarkan. Juga untuk mempermudah perarsipan surat, mempermudah dalam mencari surat tersebut, dan apabila dibutuhkan, serta mempermudah petugas pengarsipan melakukan tugasnya. Dalam surat dinas itu terdapat bagian lampiran atau perihal ya. Maksudnya selain lampiran juga ada perihal. Lampiran di sini adalah suatu hal yang melengkapi surat yang berupa dokumen pendukung dan merupakan kesatuan dengan surat pengantarnya. Sedangkan perihal itu tentang apa ya surat itu dikirimkan. Dalam surat dinas itu terdapat salam pembuka dan salam penutup. Salam pembuka ini berfungsi sebagai tanda dibukanya pembicaraan. Pada surat ini merupakan sebagai tanda penghormatan bagi penerima surat. Sedangkan salam pembuka yang biasa digunakan adalah misalnya dengan hormat atau salam. Sedangkan fungsi salam penutup adalah sebagai penutup pembicaraan. Dan ini juga berfungsi sebagai penghormatan. Jangan lupa dalam surat dinas itu dilengkapi stempel dan tanda tangan pimpinan instansi. Fungsi tanda tangan adalah untuk memastikan identifikasi atau memverifikasi ciri-ciri penandatanganan yang berkaitan dengan kesahan surat dinas yang dikeluarkan. Sedangkan stempel berfungsi sebagai identitas atau pengenal dari institusi atau perusahaan yang mengeluarkan surat. Dengan adanya stempel, maka surat semakin sah. Ya. Anak-anakku, demikian yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahami penjelasan saya yang singkat ini. Selanjutnya, untuk berlatih memahami surat, juga berlatih membuat surat, kamu banyak-banyaklah membaca tentang surat yang ada di dalam buku paket, ataupun kalian bisa browsing di internet. Demikian yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, dan bila ada kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.